Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mencari z-table atau bagaimana cara mencari z-hitung menggunakan z-table atau sebaliknya bagaimana cara mencari z-table menggunakan z-hitung. Jadi z-table dan z-hitung ini sebenarnya sama tapi hanya bentuknya yang berbeda. Kalau z-hitung biasanya bentuknya numerik, sedangkan z-table itu biasanya bentuknya probabilitas. Lalu, apa sih perbedaannya? Nah, untuk menjelaskan perbedaannya, terlebih dahulu kita harus pahami bahwa distribusi Z adalah bagian dari distribusi normal bersama-sama dengan distribusi T. Perbedaannya adalah distribusi Z ini digunakan jika sampelnya besar dan jika standar deviasi dari populasi diketahui. Seperti yang Anda tahu bahwa standar deviasi dari populasi itu jarang sekali diketahui, sehingga pada umumnya distribusi Z ini agak jarang digunakan. Nah, distribusi kurva normal itu bentuknya seperti ini, hampir sama dengan kurva distribusi T. Nah, bedanya adalah kalau jika Z itu ada Z hitung, ada Z tabel, Z hitung adalah jarak dari titik 0 ke kanan dan jarak dari titik 0 ke kiri. Di mana ke kanan ini positif, ke kiri negatif. Jadi Z hitung itu bisa negatif, bisa positif ya. Sedangkan Z tabel adalah luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva itu Z tabel. Nah, luasnya itu biasanya bisa berbentuk persentase atau probabilitas. Sedangkan Z hitung itu biasanya bentuknya numerik. Untuk mencari nilai Z hitung dan Z tabel, untuk mengubah nilai Z hitung menjadi Z tabel atau sebaliknya mengubah Z tabel menjadi Z hitung, kita butuh namanya tabel Z, tabel distribusi Z seperti ini. Nah, bentuknya ada macam-macam. Yang saya gunakan yang luas dari tabel distribusi Z yang luas dari titik 0 ke kanan. Tabelnya seperti ini. Nah, untuk mengubah Z hitung menjadi Z tabel, kita butuh paling tidak 2 angka di belakang koma atau 2 desimal seperti ini. Misalnya, kita ingin mengubah Z hitung 0,16 menjadi Z tabel. Bagaimana caranya? Kita lihat Z tabelnya 0,16. Nah, tabel Z-nya seperti ini. Yang di luar ini, yang di tepi luar ini adalah nilai Z hitungnya yang di tepi luar, sedangkan yang di kotaknya, yang di dalamnya ini adalah nilai Z tabelnya. Nah, tadi 0,16, di sini 0,16 itu berarti 0,16. Maka di sini kita cari 0,1, yang di atas kita cari 0,06. Nah, perpotongannya itulah nilai Z tabelnya. Di sini 0,1, kita tarik ke kanan sampai ketemu berpotongan dengan 0,06. Ini dia 0,06-nya, berarti 0,16. Maka perpotongannya di sini nilainya adalah 0,0636. 0,0636. Atau jika didesimalkan sebanyak 6,36%. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengubah Z hitung sebesar 2,27 menjadi Z tabel? 2,27 berarti di sini kita cari 2,2 sedangkan 7-nya ada di atas. 2,2 tarik ke kanan terus sampai ketemu berpotongan dengan 7 di sini dia 0,4884. 0,4884 atau jika kita desimalkan bentuk persentase sebesar 48,84%. Itu tadi mengubah Z hitung menjadi Z tabel. Bagaimana jika kita mencari sebaliknya? Kita tahu Z tabelnya, tapi kita ingin mengubah menjadi Z hitungnya. Sama caranya, tinggal kita balik saja. Jika tadi misalnya kita ingin mencari 0,4222, kita cari di dalam sini 0,4222. Ini dia. Ini Z tabelnya 0,422. Sekarang Z hitungnya berapa? Nah, kita lihat sebelah kirinya. 1,4
Kemudian kita lihat atasnya 0,02. Berarti 1,42. 1,42. Lalu bagaimana berapa Z hitung dari Z tabel 0,4500? 0,4500 kita cari di sini. 0,4545, 0,45. Nah, ternyata tidak ada yang pas. Di sini 0,4495 kurang dari 0,4500, di sini 0,4505 kelebihan. Nah, di sini kurangan, di sini kelebihan. Nah, kita lihat kemari. Di sini 1,6, di sini 0,04. Di sini 0,05, berarti dia ada di antara 0,04 dengan 0,05. Berarti desimalnya butuh kita tambahkan satu lagi. Kita asumsikan ini adalah 0,040 dan di sini 0,050. Jika ditambahkan kemudian dibagi 2, berarti tengahnya itu adalah 0,045. Maka Z hitungnya karena berada di antara keduanya adalah 1,645 karena berada di antara sini 1,645 karena antara 4 dan 5. Kita masukkan di sini 1,645. Seperti itu cara mengubah Z hitung menjadi Z tabel, ataupun sebaliknya cara mengubah Z tabel menjadi Z hitung. Gampang bukan?